Pukul 6 pagi, aroma kopi belum menguar. Namun lantai marmer kantor Neocorp sudah berkilaan. Pria yang bertanggung jawab atas kilauan itu adalah Han Chun. Ia bukan eksekutif, bukan manajer. Ia adalah office boy. Seragamnya sederhana, namun gerakannya presisi. Setiap sapuan pel adalah ritual, bukan sekadar tugas. Lihatlah dia, tangannya yang kasar dengan cekatan memeras air kotor. Matanya tidak melihat ke bawah ke lantai yang ia bersihkan, melainkan jauh ke depan, ke kursi-kursi kosong di ruang rapat eksekutif. Saat karyawan pertama mulai berdatangan, mereka hanya melihat Han Chun sebagai bagian tak terpisahkan dari perabot. Sebuah bayangan. Han Chun, tolong bersihkan tumpahan kopi di pantry, cepat. Suara itu selalu ada. Suara yang meremehkan, yang memanggilnya hanya saat ada kotoran. Han Chun tidak pernah menjawab dengan kata-kata, hanya dengan tindakan. Ia membungkuk, membersihkan, dan di balik senyum tipisnya, ia berbisik dalam hati, "Aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa yang akan aku jadikan." Siang hari, setelah semua noda terangkat, saatnya bagi Han Chun untuk bekerja yang sebenarnya. Ia mengambil jeda makan siangnya, bukan untuk bergosip, melainkan untuk duduk di sudut sepi, di antara tumpukan kardus. Di tangannya, bukan majalah gosip, melainkan buku-buku tebal tentang strategi bisnis dan kepemimpinan. Ia membaca, mencatat, dan menyerap setiap pelajaran seolah itu adalah udara. Mimpinya adalah bayangan yang ia kejar. Kursi CEO Neocorp. Setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai bukanlah kesialan, melainkan doa. Setiap ayunan pel bukan sekadar membersihkan kotoran fisik, tapi membersihkan jalan menuju masa depannya. Ia tahu, jalan ini panjang. Ia tahu, saat ini ia hanya melihat perusahaan dari sudut pandang yang paling rendah. Tapi justru karena itu, ia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh para eksekutif di lantai atas. Masalah kecil, inefisiensi tersembunyi, detail operasional yang menentukan sukses. Ia sedang membangun fondasinya. Satu lantai kantor bersih pada satu waktu. Sore menjelang malam, Han Chun adalah yang terakhir meninggalkan kantor. Ia melihat ke belakang, ke deretan kursi eksekutif kosong yang kini bersih dan menunggu. Ia tidak merasakan lelah fisik, melainkan kepuasan spiritual. Ia membayangkan, suatu hari, ia akan kembali ke kantor ini, bukan untuk menyeka meja itu, melainkan untuk duduk di baliknya, bukan untuk melayani kopi, melainkan untuk menentukan nasib perusahaan. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang validasi diri. Pel yang ia genggam erat-erat terasa seperti tongkat estafet yang ia bawa menuju garis akhir. Ia tahu, mimpi itu akan terwujud bukan karena keajaiban, tapi karena dedikasi yang tak pernah padam. Maka, dia mengunci pintu, lampu dimatikan. Hanya ada satu siluet yang meninggalkan gedung, membawa serta bukan hanya peralatan kebersihan, tetapi juga cetak biru untuk masa depan yang gemilang. Han Chun, office boy hari ini, adalah CEO yang akan datang. Kisahnya baru dimulai. Setiap pagi, saat Han Chun menyeka jejak kaki para eksekutif yang masuk, ia juga menyeka tatapan meremehkan dan bisikan-bisikan sinis. "Lihat, calon CEO kita sedang membersihkan, AB tidak mungkin bisa." Suara tawa pecah di belakangnya. Han Chun, dengan seragam biru mudanya, hanya tersenyum tipis, bukan senyum pasrah, tapi senyum yang menyimpan rahasia, sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia mendengar setiap ejekan. Percuma saja dia membaca buku tebal itu. Dia hanya akan berakhir membersihkan tumpahan kopi seumur hidupnya. Kata-kata itu adalah pukulan. Tetapi bagi Han Chun, itu adalah bahan bakar. Setiap kalimat negatif adalah satu bata lagi untuk membangun imperium mimpinya. Ia tidak pernah membalas dengan amarah atau kata-kata. Ia membalas dengan kerja keras yang tak pernah berhenti, dengan dedikasi yang melampaui tugasnya. Baginya, setiap sudut yang mengilap, setiap noda yang hilang, adalah bukti kecil dari kemampuannya. Saat jam makan siang tiba, Han Chun menghilang, bukan ke kantin yang ramai, melainkan ke ruang istirahat yang sunyi, di antara tumpukan kardus dan peralatan bersih-bersih. Di sana, di bawah cahaya redup, terhampar perpustakaan pribadinya. Bukan gadget canggih,
melainkan tumpukan buku-buku manajemen, biografi pemimpin sukses, dan panduan strategi bisnis. Dengan tangan yang baru saja memeras lap kotor, ia membalik halaman-halaman buku itu. Matanya menyapu setiap kata, otaknya menyerap setiap konsep. Di buku lusuhnya, ia mencatat, bukan daftar belanja, melainkan strategi bisnis. Ia memetakan flowchart untuk efisiensi, menuliskan ide-ide inovatif untuk Neocorp. Ia belajar diam-diam. Setiap kalimat yang ia baca adalah sebuah langkah kecil, sebuah tangga menuju puncak. Dunia luar mungkin melihatnya sebagai office boy yang menyedihkan. Namun di dalam dirinya, Han Chun sedang membangun fondasi seorang pemimpin. Saat karyawan lain sibuk dengan gosip atau hiburan, Han Chun sibuk dengan misinya. Ia membersihkan toilet, lalu menganalisis laporan keuangan perusahaan yang ia temukan. Tentu saja, dari sumber terbuka. Ia menyapu lobi, lalu merumuskan visi masa depan Neocorp dalam benaknya. Pel yang ia ayunkan bukan hanya membersihkan kotoran. Itu adalah tongkat estafet. Setiap ayunan adalah langkah maju. Setiap tetes keringat adalah investasi. Mereka mungkin menertawakan seragamku hari ini, pikirnya, sambil menatap keluar jendela ke arah kota yang berkilaan. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihatku, bukan sebagai OB, tapi sebagai orang yang memegang kendali. Mimpi itu bukan hanya impian yang mengawang. Itu adalah tekad baja yang membara di dadanya. Ia tahu, jalan ini panjang dan penuh rintangan. Namun, setiap ejekan adalah pengingat, setiap buku adalah guru, dan setiap pel adalah janji. Han Chun tidak hanya membersihkan kantor, ia sedang membersihkan jalan menuju takdirnya. Suatu pagi, suasana di Neocorp terasa berbeda. Bukan lagi bisik-bisik gosip, melainkan bisikan kepanikan. Angka-angka di layar proyektor ruang rapat menunjukkan grafik merah yang menusuk tajam ke bawah. Krisis, sebuah badai sempurna menghantam perusahaan. Masalah rantai pasok yang rumit, biaya operasional membengkak, dan efisiensi distribusi yang mandek. Para direktur dan manajer senior duduk dengan wajah tegang. Ide-ide dilontarkan, tetapi tidak ada yang benar-benar memecahkan masalah inti. Diskusi menjadi semakin panas. Tekanan semakin meningkat. Han Chun, yang saat itu sedang membersihkan noda kopi di luar ruang rapat, mendengar semuanya. Setiap data, setiap keluhan, setiap ide yang mentok. Berbulan-bulan ia membaca dan mencatat tentang strategi bisnis. Dan kini, kepingan-kepingan informasi itu menyatu dalam benaknya. Ia melihat celah, sebuah solusi sederhana yang terlewatkan oleh semua orang. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah ia maju? Haruskah ia? Seorang office boy menginterupsi para eksekutif itu. Keraguan menyelimuti, tetapi tekadnya lebih kuat. Ini adalah kesempatan. Kesempatan yang ia persiapkan selama bertahun-tahun. Ketegangan mencapai puncaknya. Direktur utama, Tuan Park, menggebrak meja. Apa ada ide lain? Kita kehabisan waktu. Saat itulah, suara yang pelan namun jelas terdengar dari ambang pintu. Maaf, Tuan. Saya punya satu ide. Semua mata menoleh. Han Chun berdiri di sana. Seragam OB-nya kontras dengan setelan mahal para eksekutif. Beberapa orang terkesiap, beberapa menahan tawa. Han Chun, apa yang kau lakukan di sini? Tanya seorang manajer dengan nada merendahkan. Namun, Tuan Park, yang putus asa, memberi isyarat padanya. Biarkan dia bicara, cepatlah. Han Chun mengambil napas dalam-dalam. Dengan lugas, ia menjelaskan idenya. Efisiensi distribusi berbasis route optimalisasi harian. Dengan data real-time dari pengiriman kecil. Sebuah konsep yang selama ini hanya ia baca di buku. Dan ia lihat dari pengalamannya sehari-hari. Memindahkan barang-barang di kantor. Ia menjelaskan bagaimana truk-truk kecil bisa dimanfaatkan untuk pengiriman jarak pendek, mengurangi biaya gudang sementara, dan mempercepat perputaran barang. Sederhana, namun revolusioner bagi Neocorp yang terjebak pada sistem lama. Ada keheningan sejenak, lalu bisik-bisik berubah menjadi gumaman kekaguman. Tuan Park menatap Han Chun dengan mata berbinar. Ide yang brilian, kenapa tidak ada yang memikirkannya? Han Chun tersenyum tipis. Saya melihat banyak detail kecil saat membersihkan, Tuan.
Perusahaan mengambil risiko dan menerapkan ide Han Chun. Minggu-minggu berlalu. Secara perlahan, namun pasti, grafik merah mulai berbalik hijau. Biaya operasional turun drastis. Kecepatan distribusi meningkat. Neocorp terselamatkan. Tiba-tiba, mata para direktur terbuka. Mereka tidak lagi melihat Han Chun sebagai sekadar OB. Mereka melihat seorang pemikir, seorang inovator, seorang yang melihat solusi di mana orang lain hanya melihat masalah. Tuan Park memanggilnya ke ruangannya, bukan untuk meminta kopi, melainkan untuk duduk dan berdiskusi. Ini adalah awal yang baru. OB Han Chun telah mengambil langkah pertamanya menjadi Han Chun, sang pemimpin. Mimpi itu kini bukan lagi hanya bayangan, melainkan blueprint yang mulai terwujud. Momen Han Chun menyelamatkan Neocorp menjadi titik balik. Tidak butuh waktu lama bagi Tuan Park untuk melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Dari UB, Han Chun dipromosikan menjadi staf magang di Departemen Logistik, tempat idenya pertama kali diuji. Ia tidak puas hanya dengan itu, ia bekerja siang dan malam, bukan karena kewajiban, melainkan karena ambisi. Ia menyerap setiap pengetahuan, membuktikan setiap konsep, dan melampaui setiap ekspektasi. Dari staf magang, ia melesat menjadi staf junior, lalu supervisor, dan dalam beberapa tahun, ia sudah menjadi manajer departemen yang dulu ia selamatkan. Di setiap level, ia menghadapi tantangan baru, keraguan dari kolega lama yang masih mengingatnya sebagai OB, dan tekanan yang semakin besar. Namun, setiap langkah naik adalah bukti bahwa mimpi, tidak peduli seberapa besar atau mustahil kelihatannya, bisa diraih dari bawah. Setiap posisi adalah stasiun, bukan tujuan akhir. Han Chun tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, namun dengan pandangan mata yang tajam, selalu menatap ke depan, ke satu kursi yang selalu menjadi kompasnya. Perjalanan ke puncak tidaklah mudah. Banyak malam yang ia habiskan sendirian di kantor. Jauh setelah semua orang pulang, cahaya lampu neon menjadi saksi bisu dari kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Ia tidak mengeluh. Ia tahu, setiap pengorbanan adalah investasi. Ia menolak menyerah, bahkan ketika kegagalan menghampiri, atau ketika proyek-proyek besar menemui jalan buntu. Ia belajar dari kesalahan, bangkit dari keterpurukan, dan memimpin timnya dengan teladan. Para karyawan yang dulu menertawakannya, kini datang meminta nasihat. Mereka melihat tidak hanya kecerdasan Han Chun, tetapi juga integritas dan kegigihannya. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan penting, ia berdiri di depan jendela kantornya, menatap kerlap-kerlip kota. Di bawah sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, seorang office boy yang membersihkan lantai. Ia tersenyum. Perjalanan itu adalah bagian dari dirinya, yang membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Ia bukan lagi Han Chun yang diremehkan. Ia adalah Han Chun, seorang pemimpin yang dihormati. Selangkah lagi menuju mimpi terakhirnya. Tahun-tahun berlalu, nama Han Chun semakin identik dengan kesuksesan dan inovasi di Neocorp. Hingga suatu hari, sebuah undangan khusus mendarat di mejanya. Undangan rapat Dewan Direksi untuk sebuah pengumuman penting. Ia masuk ke ruang rapat yang sama, tempat ia dulu hanya bisa mengintip dari luar. Kali ini, ia tidak membawa lapel, melainkan portofolio pencapaiannya. Di hadapan para direktur yang kini menghormatinya sepenuhnya, Tuan Park berdiri, tersenyum lebar. Dengan bangga kami umumkan bahwa mulai hari ini, Han Chun akan menjabat sebagai Chief Executive Officer Neocorp. Sorakan dan tepuk tangan menggema. Han Chun melangkah maju, matanya tertuju pada satu kursi. Kursi CEO yang sudah lama ia impikan. Ia duduk di sana, merasakan kelembutan kulit kursi, beratnya tanggung jawab, dan manisnya kemenangan. Ia melihat keluar jendela. Puncak gedung Neocorp kini sejajar dengan pandangannya. Dari seorang office boy yang tak terlihat, Han Chun telah mengubah takdirnya sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang promosi. Ini adalah kisah tentang kekuatan mimpi, dedikasi tanpa batas, dan bukti bahwa setiap tetes keringat adalah investasi paling berharga untuk mencapai puncak. Waktu berlalu, dan Han Chun semakin kokoh di posisinya sebagai CEO Neocorp. Ia memimpin perusahaan menuju puncak kejayaan baru. Kini,
Ia bukan lagi pemuda yang diremehkan, melainkan sosok yang dihormati, disegani, dan menjadi inspirasi. Suatu malam, Neocorp mengadakan acara gala tahunan, sebuah perayaan megah atas pencapaian perusahaan. Olah ballroom hotel bintang 5 berkilauan dengan cahaya kristal, gaun-gaun indah, dan setelan jas mewah. Han Chun, dalam setelan jas hitamnya yang sempurna, menyapa para tamu, bertukar sapa dengan para investor dan mitra bisnis. Ia telah mencapai segalanya yang ia impikan dalam karirnya. Namun, ada bagian dari hatinya yang terasa kosong. Sebuah melodi yang belum lengkap. Di tengah keramaian, di antara gemuruh percakapan dan dentingan gelas, tiba-tiba pandangannya terpaku. Ia melihatnya, seorang wanita, cantik, anggun, dan penuh pesona. Gaunnya membalut tubuhnya dengan sempurna, dan senyumnya seperti cahaya bintang yang baru saja muncul di langit malam. Namanya adalah Xiao Yan. Xiao Yan berdiri tidak jauh dari meja minuman, berbincang ringan dengan beberapa tamu lain. Han Chun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa familiar, namun sekaligus misterius. Aura ketenangan, kekuatan, dan kebaikan terpancar darinya. Seolah merasakan tatapan Han Chun, Xiao Yan perlahan menoleh. Mata mereka bertemu. Pada saat itu, bagi Han Chun, dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Musik yang riuh mereda, tawa-tawa menghilang, dan cahaya lampu kristal menjadi redup, menyisakan hanya Xiao Yan yang bersinar. Sebuah koneksi yang tak terucap, namun begitu kuat, mengalir di antara mereka. Bukan sekadar ketertarikan fisik, ada resonansi jiwa. Ia, Han Chun, sang CEO yang telah menaklukkan dunia bisnis, kini merasa seperti seorang pemuda yang baru pertama kali jatuh cinta. Kekosongan di hatinya perlahan mulai terisi. Han Chun memberanikan diri mendekat. Dengan senyum tipis, ia memperkenalkan diri. Obrolan singkat berubah menjadi perbincangan yang mendalam. Mereka menemukan kesamaan visi, nilai, dan bahkan lelucon-lelucon kecil yang membuat mereka tertawa lepas. Xiao Yan bukan hanya cantik, ia cerdas, berwawasan luas, dan memiliki hati yang tulus. Ia melihat Han Chun bukan hanya sebagai CEO yang berkuasa, melainkan sebagai pria di balik semua pencapaian itu. Seorang pria yang gigih, rendah hati, dan penuh mimpi. Han Chun selalu berjuang untuk kesuksesan profesionalnya. Tetapi ia tidak pernah menyangka akan menemukan kekayaan hati seperti ini. Ia tidak hanya seorang CEO yang sukses, seorang pemimpin yang dihormati, tetapi kini ia juga seorang pria yang akhirnya menemukan belahan jiwanya. Malam itu, di tengah kemegahan pesta, Han Chun tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Justru, sebuah babak baru yang lebih indah telah dimulai. Babak di mana ia akan berbagi puncak dengan orang yang ia cintai. Kisah Han Chun, sang CEO, kini lengkap dengan kehadiran Xiao Yan, cinta dalam hidupnya. Malam itu, di tengah dentingan gelas dan tawa riang acara gala, Han Chun dan Xiao Yan menemukan diri mereka larut dalam percakapan. Awalnya ringan, namun perlahan, kata-kata mereka mulai menyentuh inti terdalam jiwa. Xiao Yan mendekat, suaranya lembut, penuh empati. Mereka berbicara tentang mimpi. Bukan hanya ambisi Han Chun yang telah terwujud, tapi juga mimpi-mimpi yang tak terucapkan, harapan-harapan yang masih tersimpan. Mereka juga berbicara tentang luka, luka yang tak terlihat, yang tersembunyi di balik senyum CEO yang penuh wibawa. Han Chun menceritakan tentang tahun-tahun awal penuh ejekan, kesepian di puncak, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Di balik kecemerlangan karirnya, ada hati yang pernah hancur, yang belajar menjadi tangguh sendirian. Xiao Yan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapan matanya menembus topeng kesuksesan Han Chun, langsung ke inti jiwanya. Ia merasakan resonansi, sebuah pengertian yang mendalam. Kemudian, giliran Xiao Yan bercerita. Di balik kecantikan dan pesonanya, di balik senyumnya yang memukau, ada kerinduan akan cinta sejati. Kerinduan akan seseorang yang bisa melihat melampaui penampilan, melampaui kesuksesan duniawi, seseorang yang bisa memahami kompleksitas dirinya, berbagi beban, dan merayakan kebahagiaan. Ia berbicara tentang kesepian yang sering menghinggapinya. Meskipun dikelilingi banyak orang, ia mencari koneksi yang tulus,
yang bisa memberinya rasa aman dan pengertian yang mendalam. Han Chun mendengarkan setiap kata yang diucapkan Xiao Yan, seolah mencerminkan perasaannya sendiri. Kesepian di puncak adalah kesepian yang sama. Mereka berdua, di panggung kehidupan yang berbeda, ternyata berbagi pengalaman emosional yang serupa. Dua jiwa yang telah lama mencari, kini secara tak terduga, menemukan cerminan satu sama lain. Malam itu, di tengah kemegahan pesta, mereka menemukan ketenangan dalam kebersamaan. Sebuah pengakuan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan emosional mereka. Momen itu, obrolan itu, bukanlah sekadar pertemuan biasa. Ini menjadi kebutuhan, bukan sekadar gairah sesaat, melainkan kebutuhan dua jiwa yang saling mengisi. Mereka menemukan kenyamanan dalam kerentanan masing-masing. Mereka menemukan kekuatan dalam berbagi cerita. Han Chun tidak lagi merasa sendiri di puncaknya. Xiao Yan tidak lagi merasa sendirian dalam kerinduannya. Mereka adalah dua belahan jiwa yang entah bagaimana ditakdirkan untuk bertemu dan saling menyembuhkan. Perlahan, Han Chun mengulurkan tangannya. Xiao Yan menyambutnya. Sentuhan itu bukan hanya kontak fisik, melainkan pelukan dua jiwa. Pelukan yang melampaui kata-kata, yang menyampaikan pengertian, penerimaan, dan janji akan kebersamaan. Di tengah acara gala yang riuh, Han Chun dan Xiao Yan menciptakan dunia mereka sendiri. Dunia di mana mimpi, luka, dan kesepian berbaur menjadi fondasi cinta sejati. Han Chun, sang GFO yang telah menaklukkan segalanya, akhirnya menemukan kemenangan yang paling berharga. Cinta yang tulus dan belahan jiwa yang sempurna. Kisahnya kini lengkap, tidak hanya dengan kesuksesan profesional, tetapi juga dengan kebahagiaan hati yang sejati. Pesta gala berangsur-angsur usai, namun, bagi Han Chun dan Xiao Yan, malam itu baru saja mencapai puncaknya. Mereka berdua meninggalkan keramaian ballroom yang memudar, melangkah ke sebuah balkon pribadi. Di salah satu lantai tertinggi gedung Neocorp, angin malam berhembus perlahan, membelai rambut Xiao Yan dan menyejukkan wajah Han Chun. Di bawah sana, kota metropolitan membentang luas, jutaan cahaya berkelip, seperti permata yang ditaburkan di atas kain beludru hitam. Pemandangan itu, megah dan luas, adalah cerminan dari perjalanan Han Chun. Dari bawah, menuju puncak, mereka berdiri berdekatan, bahu bersentuhan, menikmati keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi kebutuhan akan kata-kata. Kehadiran satu sama lain sudah cukup. Han Chun menoleh, tatapannya penuh cinta dan kekaguman. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya memancarkan kehangatan dan kebahagiaan yang tulus. Detik-detik berlalu, terasa abadi. Di tengah keheningan malam, di atas dunia yang ramai, mereka menemukan surga pribadi mereka. Han Chun perlahan mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Xiao Yan. Sentuhan itu seperti listrik, menyalurkan semua emosi yang telah ia pendam. Perjuangan, kesepian, kemenangan, dan kini, cinta. Xiao Yan memejamkan mata, bersandar pada sentuhannya. Han Chun mendekat. Jantung mereka berdua berdebar selaras dengan irama angin malam. Bibir mereka akhirnya bertemu. Sebuah ciuman, bukan sekadar ciuman biasa. Bukan sekadar gairah sesaat dari dua insan yang dimabuk asmara. Ini adalah simbol dari sebuah perjalanan panjang yang luar biasa. Ciuman itu adalah manifestasi dari setiap tetes keringat yang Han Chun curahkan saat ia membersihkan lantai-lantai kotor. Ini adalah pengakuan atas setiap ejekan yang ia hadapi, setiap buku yang ia baca diam-diam di ruang istirahat, setiap malam yang ia habiskan bekerja sendirian. Ini adalah ciuman kemenangan, ciuman yang menyajol takdirnya. Seorang pria yang bangkit dari bawah, meraih bintang, dan kini menemukan bintangnya sendiri dalam diri Xiao Yan. Kisah Han Chun adalah bukti bahwa dari titik terendah sekalipun, dengan tekad, kerja keras, dan hati yang tulus, seseorang bisa mencapai puncak tertinggi, baik dalam karir maupun dalam cinta. Dan di balkon gedung tertinggi itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Han Chun dan Xiao Yan, sang CEO dan belahan jiwanya, memulai babak baru dalam hidup mereka yang penuh janji,